Salam, perkenalkan nama saya Sonia Yuliani Nesais. Saya mahasiswa dari IAKN Kupang, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, bagian A, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. B. Ketahanan nasional sebagai kondisi. C. Ketahanan nasional secara strategi, cara atau pendekatan. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, untuk tetap menjalankan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menunjukkan ketujuan yang ingin dicapai dan agar dapat segera secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Bagian yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan ada dalam istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasar aspek-aspeknya dan ketahuan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keagamaan. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara perlu dipahami dalam inti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, atau militer maupun non-militer. Bagian yang B, menanya alasan negara diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. C, mengendali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Tinggi rendah ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astra-gastra yang berarti 8 unsur, elemen atau faktor. D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal sebagai bentuk ancaman sehingga tidak berjuang pada kehancuran bangsa atau akhirnya anarki. E, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Dalam melihat ketahanan nasional, 3 aspek kehidupan ilmiah atau 3 gatra, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografis. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang
sosial budaya. Yang kelima, Gatra, ketahanan dan keamanan. Nah, pengelolaan dan pembangunan sumber kekayaan dan merupakan indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi: yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam hewan, nabati, dan topang. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan menghitungnya masa depan dan lingkungan hidup. Keempat, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. Bagian A, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disertakan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota negara nasional Indonesia dan pelatihan dasar militeran. B. Bela negara secara non-fisik terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak melaksanakan kehendak dalam pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata bentuk kemanusiaan demi kemajuan bangsa dan negara. 5. Berperan aktif dalam ikut mengulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang 6. Mengikuti kegiatan mental, spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Demikian penjelasan saya. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam.